Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah kisah yang, wah, dalam banget. Ini tentang prasangka, persahabatan, dan sebuah perjalanan yang mengubah cara pandang seseorang sepenuhnya. Kita mulai dari kutipan yang kuat ini ya. Coba ingat-ingat dulu kalimat ini. Karena nanti di akhir cerita kita bakal ngerti banget kenapa kalimat ini begitu bermakna. Dan siapa yang ngucapin. Jadi ceritanya itu berawal dari permintaan yang sederhana banget. Ada seorang pria tua, namanya Bahim Al-Ijli, yang lagi cari teman buat pergi haji bareng. Nah, singkat cerita, ada nih yang ngenalin Bahim ke seorang pedagang. Masih muda, kaya, dan dikenal soleh. Kelihatannya sih pasangan perjalanan yang pas banget ya. Mereka pun setuju buat berangkat bareng. Tapi, anehnya nih, belum juga berangkat, si pedagang ini udah ragu-ragu. Dia malah mau batalin semuanya. Loh, kenapa ya? Nah, ini dia ternyata masalahnya. Si pedagang dengar kabar kalau Bahim, teman barunya ini, ternyata orangnya cengeng banget, nangis terus. Dia khawatir, wah bisa-bisa perjalanannya jadi berantakan dan gak nyaman gara-gara ini. Di sini kita bisa lihat kan, perbedaannya tuh jauh banget. Di satu sisi ada pedagang yang kaya, muda, kuat, dan pastinya mikirnya praktis. Di sisi lain ada Bahim yang miskin, udah tua, dan dianggap cengeng. Prasangka pun mulai muncul dari sini. Walaupun udah ragu-ragu gitu, si pedagang akhirnya ya udahlah, jalan aja. Tapi keraguannya ini makin menjadi-jadi pas hari keberangkatan. Dan bener aja, apa yang dia takutin kayaknya langsung kejadian di depan mata. Dia lihat Bayi Sam lagi duduk di bawah pohon, nangisnya sampai jengot, dada, bahkan tanah di bawahnya itu basah. Dia pun langsung ngeluh lagi ke orang yang ngenalin mereka. Mereka coba nebak-nebak. Mungkin nangisnya karena alasan duniawi. Paling juga dia sedih ingat keluarga yang ditinggalin, pikir mereka. Tapi ternyata Bahim dengar loh obrolan mereka. Dan jawabannya, wah ini yang bikin kaget. Jawabannya benar-benar di luar dugaan dan langsung mengubah semuanya. Ternyata dia nangis bukan karena sedih ninggalin dunia, tapi karena teringat perjalanan yang lebih jauh, perjalanan ke akhirat. Singkat cerita, mereka pun menyelesaikan ibadah haji dan pulang. Dan tebak apa? Hubungan mereka berubah total. Mereka jadi sahabat yang deket banget. Nah, setelah mereka pulang, si narator nanya lagi ke si pedagang, gimana teman perjalananmu yang aneh itu? Jawaban si pedagang kali ini udah beda banget. Bukan lagi ngeluh, tapi isinya cuma kekaguman. Dia langsung cerita, apa aja sih yang dilakuin Bahim selama perjalanan? Bahwa Bahim yang miskin malah membiayai kebutuhannya. Bahim yang tua malah melayaninya muda. Bahkan, Bahim masakin buat dia padahal Bahim sendiri lagi puasa. Ini benar-benar 180 derajat beda dari prasangka awalnya. Dan disinilah kalimat itu keluar. Kalimat yang nunjukin betapa dalamnya perubahan si pedagang. Kita balik lagi ke kutipan di awal tadi. Yang sekarang jadi lebih masuk akal kan? Terus gimana dong soal nangisnya itu? Kan itu masalah utamanya di awal. Hal yang paling ditakutin si pedagang. Nah, ini dia bagian yang luar biasa. Cara pandangnya itu berubah total. Yang tadinya dianggap gangguan, sekarang malah jadi inspirasi. Hati si pedagang ikut luluh, dan dia pun akhirnya ikut nangis bareng Bahim. Jadi, bayangin deh, tangisan yang tulus itu ternyata nular. Awalnya si pedagang ikut nangis. Terus rombongan lain yang tadinya ngerasa keganggu, malah jadi mikir, kok kita nggak bisa nangis kayak gitu ya? Akhirnya satu rombongan malah jadi nangis bareng-bareng. Luar biasa. Tapi, jangan salah ya, perubahan ini tuh bukan cuma dialami si pedagang aja. Dua-duanya sama-sama dapat pelajaran berharga dan saling menghormati satu sama lain. Nah, ini nih yang paling bikin kagum. Waktu giliran Bahim yang ditanya soal si pedagang, dia cuma nyebutin yang baik-baiknya aja. Padahal di awal dia dihakimi loh, tapi Bahim gak bales pakai prasangka. Dia cuma lihat sisi terbaik dari temennya itu. Jadi, pelajaran dari kisah ini tuh dalam banget ya. Jangan gampang menilai orang dari luarnya aja. Karakter asli itu kelihatan dari perbuatan, bukan dari penampilan. Dan punya teman yang baik itu benar-benar bisa mengubah cara kita melihat dunia. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin siapa ya Bagem di hidup kita. Seseorang yang mungkin kita nilai sebelah mata, kita anggap aneh, padahal kita belum tahu sama sekali betapa indahnya hati orang itu.